الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Pertama dan paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sekalian masih diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Oleh karenanya rasa syukur ini tidaklah cukup dengan talafuz alhamdulillahi rabbil alamin. Akan tetapi rasa syukur ini harus kita buktikan dengan amal perbuatan, yaitu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Oleh karenanya anak fakir tak bosan-bosan berwasiat kepada antum sekalian, bitahassus kepada anak fakir sendiri. Mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan dasar iman dan takwa kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari berganti bulan, bulan berganti tahun, waktu terus bergerak dan kini kita sudah ada di tahun baru Islam 1445 Hijriah dalam keadaan sehat wal afiat. Jika manusia terus diam, maka ia akan tertinggal oleh waktu. Oleh karena itu, manusia juga harus terus bergerak. Ingatlah bahwa bergantinya tahun merupakan mengingatkan bahwa kita secara perlahan tetapi pasti mendekati satu titik, yaitu kematian. Oleh karena itu, persiapanlah untuk kehidupan yang abadi dengan persiapan semaksimal mungkin. Sebab waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terbatas sesuai dengan jatah umur kita masing-masing. Jika umur seseorang hanya 60 tahun dan sudah melewati 30 tahun, berarti separuh umur telah dilalui. Dan jika umur seseorang 70 tahun dan saat ini ia berumur 30 tahun, berarti separuh sisa umur telah dilalui. Setelah habis jatah umur itu, mau tidak mau, suka tidak suka, ia harus kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa'a ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila ajal tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau pencepatan sesaat pun. Quran
surah Yunus 49. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyidah." Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, walaupun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran surah An-Nisa 78. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tidak ada orang yang bisa lari menghindari kematian. Malaikat maut tidak merasa hormat kepada orang yang besar ataupun orang tua. Tidak kasihan kepada orang yang kecil ataupun orang yang hina. Tidak bisa disuap dengan harta benda dan tidak bisa digoda oleh wanita yang cantik jelita. Jika perintah Allah Subhanahu wa taala sudah datang, ia hanya mentaati tanpa pernah membantah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kematian merupakan awan daripada kehidupan yang baru. Sesampainya di kubur, orang yang meninggal dunia akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang siapa Tuhannya, siapa nabinya, apa kiblatnya, apa agamanya, dan apa kitab sucinya. Jika ia bisa menjawab dengan baik, maka aman dari siksaan kedua malaikat tersebut. Namun jika ia gagal menjawab, maka ia akan mendapatkan beratnya siksaan di dalam kubur, jauh melebihi beratnya siksaan di dunia. Kelak di akhirat pun masih ditanya tentang 4 hal sebagaimana dalam hadis disebutkan. La yazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fima afna, wa an jasadihi fima abla, wa an malihi min aina iktasaba, wa fima wada'a, wa an ilmihi madza amila fihi. Tidaklah kaki seorang hamba bergeser dari tempat penantiannya pada hari kiamat hingga ia datangnya 4 perkara. Tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang badannya untuk apa ia gunakan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia belanjakan, serta tentang ilmu untuk apa ia amalkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kaum muslimin yang berbahagia, mari kita bersama-sama introspeksi diri dan evaluasi diri. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab menyampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, bermuhasabahlah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Orang yang mau menghisab dirinya sewaktu di dunia, niscaya di akhirat hisabnya lebih ringan. Mengapa? Karena semuanya sudah dipersiapkan ketika di dunia. Jika sesuatu sudah dipersiapkan terlebih dahulu, tentu itu jauh lebih baik daripada tanpa persiapan. Jika itu sudah mengevaluasi diri, tentunya kita membuat perencanaan. Perencanaan itu ialah merencanakan kehidupan yang jauh lebih baik, yaitu kehidupan yang berorientasi kepada akhirat, bukan sekedar mengejar kesenangan duniawi yang fana ini. Rencanakan perbuatan-perbuatan yang baik, karena merencanakan yang baik merupakan bagian daripada kebaikan. Rasulullah SAW menyampaikan, Innallaha katabal hasanat was-sayyi'at, thumma bayyana dzalik, faman hamma bihasanin falam ya'malha katabaha Allahu lahu 'inda hasanatan kamilah, fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu lahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dhifin ila ad'afin katsira. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu lahu 'indahu hasanatan kamilah. Fa in huwa hamma biha
fa'amilaha katabaha Allahu lahu sayyi'atan wahidah. Sesungguhnya Allah menulis kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskan hal itu. Maka barang siapa berniat melakukan kebaikan lalu ia belum melakukannya, niscaya Allah menulis untuknya satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Jika ia berniat melakukan kebaikan lalu ia melakukannya, niscaya Allah menulis 10 kebaikan sampai 700 kali lipat sampai berlipat ganda yang banyak di sisinya. Dan barang siapa yang berniat melakukan keburukan lalu ia belum mengerjakannya, niscaya Allah menulis untuknya di sisinya satu kebaikan sempurna. Jika ia berniat melakukan keburukan lalu melakukannya, niscaya Allah menulis untuknya satu keburukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada tahun baru ini 1445 Hijriah, mari kita bersama-sama berintrospeksi diri, bermuhasabah diri, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di tahun baru ini kita lebih baik lagi. Kita menjadi orang yang khairun nas, anfa'uhum linnas, yang bisa istiqamah mengerjakan amal kebaikan sesuai ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan semoga kita menjadi orang yang sukses fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna sanal kalam kalamullahil malikil 'allam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irwaman liman jahada bihi wa kafara wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma tasalat 'ainun bi nadharin wa udhunun bi khabar. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلما ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفر والمشركين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب الرحمات. اللهم ادفع عنا الولاء والبلاء والوباء والطاعون والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والربا والزنا والسلاسل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.